Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandira, NIM 200221088, mahasiswa semester 2. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu hakikat ibadah. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu konsep ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida, ya'budu, abadan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua penjelasan itu mempunyai arti yang berdekatan. Seorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Sedangkan pengertian ibadah secara terminologi yaitu yang pertama, menurut ulama tauhid dan hadis ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadis, mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan ibadah. Kedua, para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badania dan melaksanakan segala bentuk syariat atau hukum, akhlak dan segala tugas hidup atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah. Ketiga, menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun perkataan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Maksudnya, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas lainnya. Yang kelima, jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Keenam, takut. Maksudnya, tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan dalam menjalin hubungan yang baik antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ibadah mahdah menyatakan bahwa seluruh ibadah pada asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada jenis ibadah ini, diharamkan melakukan kreativitas, karena ibadah ini hanya Allah yang memiliki otoritas lain, kecuali tunduk dan patuh pada ketetapan hukum yang telah diatur secara terperinci. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, ibadah mahdah bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Keempat, asasnya ibadah mahdah yaitu taat. Kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang dilakukan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka pengertian ibadah ini berlakunya kaidah muamalah yang menyatakan bahwa
Seluruh ibadah muamalah pada asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip-prinsip dalam ibadah gairu mahdah adalah: yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpolah kepada Rasulullah SAW. Ketiga, bersifat rasional. Keempat, asasnya manfaat. Poin yang ketiga yaitu fungsi ibadah. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan kudu. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Ketiga, melatih diri untuk berdisiplin adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya yang mengajarkan kita untuk berdisiplin. Poin yang keempat yaitu hikmah ibadah. Yang pertama, tidak syirik. Seseorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai suatu kebutuhan. Ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat, sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tapi, keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Kelima, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Poin yang kelima yaitu makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Pengertian ibadah dalam kehidupan masyarakat ialah pengabdian kepada Allah dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, zikir, membaca Al-Quran. Ini karena kehidupan tidak hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan untuk hal-hal yang menyeluruh, mencakup segala aspek yang dibutuhkan manusia, seperti berdagang, bertani, dan bekerja, mencari ilmu, dan sebagainya, guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri. Maknanya, manusia harus menerapkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Silahkan disimak penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.